Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat para guru besar, senior-senior, sejawat sekalian, baik yang ada di POGI cabang Surabaya atau di semua wilayah di Indonesia ini. Selamat pagi, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, bisa hadir di acara Surabaya Obstetri Ginekologi Update yang kelima. Sudah berlangsung 5 kali kita di era pandemik ini. Nanti akan disusul lagi di bulan depan, ada 3 lagi dari Sogu Online, Sogu 6, 7, dan 8. Acara pada pagi hari ini memang kita mulai jam 9 tepat. Perkenalkan, pertama-tama saya Muhammad Yusuf selaku host di sini. Sebelum acara akan dipimpin nanti oleh moderator Dr. Brahmana Askandar selaku Ketua POGI cabang. Nah, acara pada pagi hari ini akan diisi oleh banyak sekali pembicara. Ada keynote speaker nanti Dr. Ari Kusuma, Ketua PP, kemudian Ketua Dewan Pembina Dr. Nurdadi Saleh, juga Sekjen Pengurus Pusat POGI, Profesor Dr. Budi Wiweko. Juga nanti pada kesempatan ini Ketua Satgas POGI cabang Surabaya masalah COVID akan ikut berbicara di pertemuan webinar pada pagi hari ini. Sebelum tanpa berpanjang lagi, sebelum kita mulai acara sebentar lagi kami serahkan ke moderator. Acara kurang lebih sampai jam 12. Mari kita bersama-sama kita ikuti Mars POGI. Citra untuk
Baik, telah kita ikuti bersama Mas Pogi, mengingat waktu juga, acara akan kami serahkan ke moderator acara pada pagi hari ini, Dr. Brahmana Skandar, SPUG Konsultan. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru besar, para senior, para sejawat semua, dimanapun berada. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa mengikuti acara Sogu yang kelima ini. Pembicara-pembicara yang kami hadirkan adalah yang kompeten di bidangnya. Mudah-mudahan acara berlangsung dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Kesempatan pertama adalah Dr. Ari sebagai Ketua PP POGI. Mohon maaf saya ingatkan juga ada rules dari acara ini. Yang pertama, mohon mic-nya di-unmute. Kemudian yang kedua, jika ada pertanyaan, bisa diketik pada question and answer atau raise hand. Nanti tanya jawab dilakukan setiap sehabis session pembicara. Jadi pembicara langsung tanya jawab, pembicara langsung tanya jawab. Sehingga ini mungkin lebih efektif. Kesempatan pertama kami berikan kepada yang terhormat Ketua PP POGI, Dr. Ari. Silakan Dr. Ari. Ya. Baik, terima kasih Dr. Brahmana. Ketua IDI, juga ketua kan di bidang organisasi POGI yang saya hormati, juga para guru besar dari Dr. Yusuf, di sini juga ada ketua Dewan Pembina, Dr. Dadi, Presiden Sekjen, Prof. Iko, dan para guru besar sekalian yang ada di Surabaya. Selamat pagi, semoga semua kita dalam keadaan kondisi sehat. Hari ini saya dengan sengaja mengapresiasi saya dapat hadir di Sogu, ya. Dan ini hal yang penting sekali karena memang virtual seperti ini sangat penting buat kita membina komunikasi dan kita mendepankan keilmuan kita, memberikan informasi-informasi dan juga disinilah kita kesejawatan, kesoliditas kita bisa kita hadirkan. Dan hari ini saya mendapatkan judul tentang tetap profesional tengah pandemi. Ini memang setelah diskusi dengan Dr. Brahmana, kita tahu bahwa di era pandemi ini, sekarang COVID belum berakhir, tapi yang di era pandemi ini yang ada memang saat ini kegundahan, semua orang jadi curiga, yang mau praktek curiga, yang mau datang ke kerumunan curiga, yang mau. Jadi akhirnya kita ini sebetulnya nggak profesional karena memang mental kita belum siap. Karena kita nggak tahu saat ini kapan selesainya, kapan turunnya. Semua berharap dengan vaksin, belum kita tahu vaksin itu mungkin saat ini masih dalam penelitian. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan dan vaksin ini segera ada. Nah, bicara dengan profesional, memang kita tahu sendiri bahwa ini bukan hal yang biasa. Mungkin buat saya ini juga untuk berkaca diri, namanya profesional. Karena profesionalis, tuntutannya sangat berat, tanggung jawabnya sangat berat buat kita semua. Terus lagi slide. Dan kita tahu, apalagi saya yang diberikan amanah sebagai ketua POGI saat ini, kita punya 4.680 dokter coaching. Mungkin slide saya apa sudah tertera sana? Saya kelihatannya, oke. Jadi ada 4.680 dengan 4 cabang dan kita banyak sekali bahwa di Pulau Jawa ini saat ini ada sekitar mungkin 60-70%-nya. Jakarta punya 880, Bandung punya 350, Banten punya 200-an, 250-an. Jadi Jabodetabek ada 1.000 tempat praktek. Ada satu rumah sakit yang dokter objeknya ada 40-an. Begitu juga saya di Surabaya, karena saya di Surabaya dan Malang, dan kemungkinan hal-hal ini bisa terjadi. Dan makin banyak kolega berpraktek bersama, kadang-kadang tetap ada gesekan-gesekan
kadang-kadang ada tetap hal-hal yang mungkin kita harus benahi bersama. Oleh karena itu, salah satu ciri khas profesionalisme adalah kesejahteraan. Itu hal yang penting. Ya, dan sesuai dengan misi POGI yang sebagai pelopor dari organisasi untuk hak kesehatan reproduksi di Indonesia, dan kita mempunyai misi, ini yang paling penting, menyelenggarakan pelayanan bermutu berdasarkan standar dan etika profesi, dan menggerakkan upaya perbaikan pelayanan kesehatan secara reproduksi, ini hal penting. Dan kita punya kewajiban bermitra dengan pemerintah untuk peningkatan taraf kesehatan Indonesia. Ini yang selama ini POGI jalankan, dan yang pasti kita mempunyai misi juga menghasilkan SDM berkualitas. Nah, kualitas ini bukan hanya soal keilmuannya, tapi kita juga dalam hal-hal yang lain, misalkan masih bukan ilmuwan, tapi juga kesejawatannya atau kolaborasi, itu hal yang penting. Dan kita tahu, ini saya ambil slide yang merupakan pilar POGI yang sudah disampaikan oleh Prof. Eko tentang ada profesionalisme, kesejawatan, kolaborasi, dan edukasi. Ini hal yang penting. Di mana kita tahu profesionalisme itu adalah ciri-ciri orang profesional kan adalah kompeten, akuntabel, altruism, kesejawatan, dan satu lagi etika. Jadi kita untuk memikul beban profesional sangat kejawatan hal yang sangat penting bagi kita sebagai organisasi, karena kita tahu kita ini perkumpulan dari suatu keilmuan, sehingga penting sekali kejawatan. Kolaborasi itulah penting kita bermitra baik antara teman kita sendiri maupun pada pemerintah, dan juga edukasi. Bisa katakan bahwa kita ini sebagai profesi medis, dan kita juga punya pendidikan profesi, di mana pendidikan profesi adalah program dari lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana. Jadi itulah bedanya kita sebagai seorang pendidikan profesi. Jadi kita setelah sarjana kita masih mengikuti pendidikan yang dimana pendidikan itu merupakan bidangnya dari profesi itu sendiri, dan dokter dituntut untuk bisa melakukan edukasi. Ini sangat penting. Dan ini kita tahu hubungan dokter dengan pasien saat ini sudah berbeda. Dulu awalnya kita hanya trust, berdasarkan trust. Dokter Aris suruh ngasih minum teh, tadi sembuh. Dokter Aris kasih minum air putih, minum ini nanti sembuh. Dia ikut. Berubah menjadi kontraktual. Kontraktual seperti kalau ada kita mau operasi, kadang pasien nanya, kenapa harus dioperasi? Ada biaya, nanya biayanya berapa, seperti ada perjanjian kontraktual yang dua-dua punya hak dan kewajiban. Dan saat ini sudah berkembang menjadi seperti partnership, seperti mitra. Kita biasanya ada dokter dan pasien belanja bareng, main golf bareng, main tenis bareng, langsung berkomunikasi, dan ini sangat penting. Saya mendapatkan ada beberapa pasien justru bangga, waduh dok, saya kalau ke dokter itu dok, saya tuh sampai jam 2 pagi loh dok, saya situ, wah gila hebat tuh dokter ya, jam 2 pagi loh saya nunggu sampai jam 3 pagi, atau dia bilang dok, saya waktu istri saya mau operasi, saya sampai ngetok tuh kamar dokternya, karena dokternya rupanya ketiduran di kamar jaganya, dok, itu saya ini saking dia akrabnya dengan dokter, dia bisa melakukan hal seperti itu. Dan itu hal yang positif ya, walaupun kita harus ingat bahwa apabila ada sesuatu yang di luar keberhasilan dalam medis, hasilnya itu biasanya tetap akan menjadi permasalahan ya, karena masing-masing punya hak dan kewajiban. Slide ini ya, dan ini sebagai para profesional ini yang kita tuntut, apakah kita harus punya ini semua, seperti kita harus apakah kita harus kompeten, akuntabel, altruism, mengutamakan pasien, kesejawatan, etik. Ini apakah kita sudah memiliki semua? Apakah kita sudah kompeten? Apakah kita sudah melakukan sesuatu dengan terukur, tahu batas, macam altruism? Apakah kita sudah mengutamakan pasien? Pasien datang kita masih di mana? Kesejawatan? Apakah kita sudah memiliki kesejawatan, etika? Nanti mungkin disampaikan oleh Ketua Dewan Pembinaan. Ini hal yang penting sebagai dasar semuanya. Dan memang tugas kita berat. Sebagai medical expert, komunikator, kolaborator, manajer, ya,
sebagai ya kita makanya suka melakukan edukasi, kita bisa ngajar juga dan sebagai profesional. Oleh karena seorang profesional, kita dituntut sebagai seorang profesional. Profesi kita ini terkenal dengan profesi medis dan profesi luhur. Profesi medis adalah profesi yang bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ada, SOP yang ada, evidence base yang ada, keilmuan yang ada. Dan profesi luhur adalah profesi yang tidak mengutamakan materi, tapi jujur, siapa sih orang yang nggak butuh materi? Semua orang juga butuh materi. Jadi kalau ditanya mana yang benar dari kita, profesi medis atau luhur? Ya kalau menurut saya dua-duanya benar. Dan yang lebih penting lagi yang tengah itu, ayo kita bekerja dengan hati. Itulah sebagai seorang profesional kita berjalan hati. Inilah penting di era-era pandemik ini, di kegalauan kita. Ayo ini harus kita munculkan kembali. Slide. Ya. Di mana seorang profesional itu bekerja dalam suatu organisasi. Ya, kita belajar dalam bahasa ini yang dinamakan mungkin good corporate governance dan good clinical governance. Ini sangat penting sekali. Di mana tata kelola ini hal yang penting sebagai dalam lingkungan suatu seorang profesionalisme, ya seorang profesional. Di mana tata kelolanya adalah membangun layanan kesehatan di vaskes yang berkualitas dan akuntabel. Ini penting sekali. Di mana di tata kelola ini yang penting adalah kita memberi pemahaman kepada semua pihak penyelenggara tata kelola ini bahwa semua itu berperan, dari direkturnya, komite medisnya, bidannya, perawatnya, yang medis semua berperan untuk membangun organisasi kita ini. Oleh karena itu diperlukanlah yang namanya strategic leadership. Lanjut lagi. Dan kalau kita ngomong learning organization, lah. Jadi kita memang harus hidup di suatu organisasi yang terus meningkatkan kemampuannya dan dapat bertahan berkembang menuju pencapaian visi. Dan itu terus berubah. Jadi kita berusaha membaiki dalam suatu organisasi ini menjadi. Disinilah kita dituntut sebagai seorang profesional, kita tidak bisa ego, kita tidak bisa sendiri, kita harus bekerja sama. Selama ini kita sudah sama-sama bekerja, tapi kita belum bekerja sama. Disinilah kesempatan kita untuk menunjukkan. Oleh karena itu diperlukanlah strategi leadership. Dan leadership itu something lagi slide, yaitu kemampuan seorang ya dalam memahami, memotivasi, dan dapat juga membuat orang lain untuk berkontribusi ke arah peningkatan efektivitas dan keberhasilan di suatu organisasi. Jadi, the role of leadership in leading change in their organization. Kemampuan dia untuk merubah. Ayo, saya yakin senior-senior saya belajar dari senior-senior teman-teman saya di sini semua objek kita nih diajarin kok, tanpa kita sadari bahwa kita ini sebetulnya adalah leadership. Baik buat diri kita, keluarga kita, keilmuan kita, rumah sakit kita. Ayo kita tunjukin. Karena sebagai seorang dokter itu yang beda. Kita selama ini diajarin aja bukan 1+1=2. Kalau kita mau nelaah itu namanya SOAP aja subjektif. Kalau kita lagi visit ada kan SOAP subjektif, subjektif, objektif. A-nya itu assessment. Bagaimana kita melakukan assessment? Bagaimana kita menganalisa dalam suatu kondisi, baik dalam penyakit dan hal lain. Ya tidak salah, makanya tidak heran banyak teman-teman objin atau dokter-dokter itu kadang bisa menjadi bupati atau menjadi gubernur karena memang jiwa mereka sulit punya jiwa leadership ini. Yang ini yang harus kita dorong, apalagi di era pandemi ini harus kita munculkan jiwa kepemimpinan kita, jiwa leadership kita. Lanjut. Dan alangkah indahnya sebetulnya di Principle of Good Care ini dilihat di sini bahwa dalam suatu rumah sakit adanya komunikasi yang baik, organisasi tempat kerja yang baik, ada privasi, kontrol infection di era pandemi ini terjaga, juga rekam medik dijaga. Jadi bagaimana Anda jaga tugas di IGD, waktu pasien masuk kamar operasi, kamar bersalin, ruang nifas, sampai pulang itu semua tata kelola dari suatu organisasi selama Anda bekerja itu terjaga. Lanjut lagi, dan ini yang gak kalah penting. Nah, kita selalu saat ini menghadapi yang namanya new normal, tapi karena saya lihat
kapan normal kita nggak tahu, makanya saat ini disebut adaptasi kehidupan baru. Ya memang kita harus kehidupan baru, kita harus terima tatanan perilaku baru ini, kita harus lihat. Ya, dulu kita mungkin kemana-mana nggak pakai masker, hal yang biasa. Saat ini orang pakai masker, tapi ya apa yang dilihat? Saat ini banyak orang yang motor, maskernya pakai, helmnya nggak pakai, ya sama bohong tuh. Akhirnya perilaku juga, ya. Dan ini harus dijalani dalam menata laksana perilaku atau ada figur baru ini. Hal-hal kesehatan penting, kemampuan pemeriksaan, testing ini hal penting. Kita tahu yang namanya testing, kita harus screening sebetulnya ibu hamil ini semua. Karena dari data yang kita ambil di POGI saat ini, 70% ibu hamil itu OTG. Jadi penting ibu hamil ini selalu melakukan screening sejak awal, sehingga sudah tahu dia harus kemana. Apakah dia periksa ke dokter, apakah dia harus isolasi mandiri segala macam. Dan juga kemampuan dari ibu-ibu ini sendiri. Nah saat ini saya lihat rumah sakit sudah melakukan sih setiap melakukan tindakan, melakukan pemeriksaan, rapid. Jadi testing ini, pemeriksaan ini sangat penting. Tapi ya, walaupun kita tahu saat ini masyarakat juga sudah merasa kebal juga ya. Banyak juga penolakan-penolakan waktu dilakukan pemeriksaan. Di Jakarta ada, di pasar, waktu tim puskesmas datang mau screening malah ditolak. Karena dia tahu kalau dia positif malah dia nggak bisa jualan, itu terjadi. Begitu juga kesiapan fasilitas kesehatan ini yang terus terang kita dorong pemerintah untuk menyiapkan rumah sakit rujukan maternal COVID. Ini sangat penting sekali, ya. Oleh karena itu, walaupun waktu ini kita sampaikan, salah satu direktur dari kesehatan menyatakan bahwa Dr. Ari, 132 rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah itu ada rumah sakit yang mampu menangani maternal COVID, dia bilang gitu. Nah, saya bilang, Bu, Ibu pernah lihat nggak rumah sakitnya kayak apa? Jangan ruang isolasinya terbatas, gimana dia mau menangani maternal. Tapi alhamdulillah saat ini sudah didorong beberapa daerah sudah melakukan tindakan untuk persiapan fasilitas kesehatan. Begitu juga untuk aturan fasilitas ini masalahnya dengan hal, makanya kita buat rekomendasi di POGI, buat rekomendasi ya, ada aturan-aturan dari Kemkes, semua penting. Dan yang terakhir ya kedisiplinan, kesadaran gaya hidup masyarakat ini sangat penting sekali. Jadi bagaimana masyarakat itu yang penting sekarang kedisiplinan, yang 3M tadi protokol kesehatan dijalanin, 3M kan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu ya merupakan kewajiban untuk saat-saat ini. Ya lanjut. Dan hal yang penting lagi bahwa semua harus disinergikan. Sebetulnya kita tahu di fase kesehatan, ayo kerjakan, siapkan sarana prasarana, mana ruang isolasi, mana yang namanya ruang ICU-nya yang digunakan, ya. Persiapan dari triase, dari pasien datang sampai treatment, aturan sampaikan, infection control siapin di organisasi profesi, baik kami di POGI, di ID, SDM kita siapkan, panduan rekomendasi. Lakukan suatu audit, guys. Sekarang kita ID sudah melakukan audit kasus kematian buat petugas kesehatan juga. Dan saat ini ketuanya Presiden elek ID, Dr. Adib, ketua mitigasi, yaitu sedang dibuat untuk melakukan pencegahan supaya tidak terjadi lagi dokter-dokter ini yang akhirnya terkena COVID dan meninggal. Ini semua terjadi. Jadi organisasi ini sebetulnya harus dibuat. Kemkes juga sebetulnya pemerintah nyiapin testing, tracing, treatment, regulasi siapin dari pusat daerah harus sinkron penyediaan APD. Saat ini beberapa rumah sakit sudah mulai kekurangan APD. Ini sangat penting. Jadi sebetulnya learning organisasi itu kita harus ingat COVID ini masalah virus yang kita butuhkan sudah panglima medis. Tapi selama ini kita tidak punya panglima medis. Yang ada ya panglima beneran sih ada, tapi ada seorang dokter yang benar-benar duduk deh di sebelah Pak Doni Mordano, di sebelah untuk memberikan memberitahukan hal-hal yang untuk, jadi tidak masing-masing bekerja seperti sekarang ini. Karena kalau memang benar, kalau medis dia bilang kok, TID punya masukan berapa? 140, saya butuh 20 ribu dokter umum yang disiapkan untuk menjadi relawan. Terus saya siapin panduannya,
Fasilitas kesehatan siap di rumah sakit isolasinya. Ya memang ini tidak semudah yang saya bicara, tapi harusnya sih begitu dari awal. Seperti testing, saat ini hasilnya kan Jakarta 500.000 segala macam. Itu sebetulnya ada bagusnya, bahwa berarti yang dicari dan dapat, berarti ada alatnya untuk testing. Tapi alangkah indahnya kalau ini dilakukan waktu bulan Maret atau April, bulan Mei kita puasa, kita lockdown, kita berhenti kegiatan, insya Allah Juli udah turun beneran. Sekarang sih enggak kan, yang ada baru ketemu, jalan banyak. Dan masalah ekonomi memang tidak bisa dipungkiri, ekonomi dan kesehatan ini dua sisi mata uang, tapi kesehatan tetap harus menjadi hal yang utama. Industri ya harus semua berubah. Industri kemarin-kemarin itu semua buat APD, semua buat ini. Sekarang kita tahu Indonesia sekarang ada industri mandiri membuat ventilator. Tapi mohon maaf, ITS buat, ITB buat, UI buat, semua buat. Tapi ya saya sih sangat berharap bahwa ventilator ini yang harganya cukup memadai bisa benar-benar digunakan di rumah sakit. Tapi walaupun saat ini saya sih belum dengar terus terang bahwa ventilator ini benar-benar digunakan. Begitu juga masalah sosial budaya yang kita hadapi bersama. Baik, dan ini hal yang terakhir sampaikan, ya, bahwa memang kita harus berubah remarkable progress, harus berubah mindset kita, ya, cara pandang baru kita, komitmen kita diperbarui. Ayo kita bersama-sama membangun negeri ini, ayo kita bersama-sama melawan COVID, ayo kita bersama-sama melindungi keluarga kita, sejawat kita, pasien kita, ayo kita tunjukin leadership kita. Dan sebetulnya yang Abdul yang diharapkan, ya ini lagi sebetulnya. Mungkin kalau melihat slide ini semua sudah bosan karena ini sudah berulang-ulang, tapi emang benar sebetulnya akhirnya balik ke sini juga yang diharapkan. Keselamatan pasien, terjadi efektivitas, pasien center, tidak ada kelambatan, efisien, sampai pelayanan yang berkeadilan. Dan kita benar-benar doing the right thing for every patient dan every time. Semua harus dilakukan. Dan ini adalah perubahan yang sangat diharapkan sebagai seorang profesional. Ayo kita pertahankan profesionalisme kita agar menjadi lanjut. Dan sebagai terakhir yang saya sampaikan, bahwa seorang profesionalisme di era pandemi ini, yang pertama, ayo tunjukkan clinical leadership kita, ya, kemampuan kita untuk membimbing kita, perubahan mindset, ayo sebagai mendapat new horizon, ya, tata kolaborasi jangan lupa, ayo kita benahi, ya, membangun pelayanan kesehatan yang berkualitas dan penting, dan kepatuhan standar. Sekarang masalahnya bukan kita ajar standar, bukan masalah APD, karena kedisiplinan dalam APD itu juga masalah. Dan yang terakhir ya masalah etika, ini sangat penting sekali untuk kita pertahankan, sehingga akan muncul yang namanya quality improvement, keselamatan pasien, dan jadikan ini semua adalah suatu culture, suatu budaya. Sehingga dengan adanya budaya, kita sangat berharap komitmen kita, integritas kita, ya, itu bisa ada. Dan memang ini tidak mudah dijawab kata-kata. Makanya sekarang sebetulnya kita bukan tantangan ideologi, tantangan perilaku baru untuk mencapai suatu profesionalisme. Mungkin ini yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah dalam perkataan, dalam penyampaian. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Saya tutup dengan berbudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ketua PP POGI, Dr. Ari. Ini ada satu pertanyaan, kita langsung pada tanya jawab. Ada satu pertanyaan, Dr. Ari. Ketika saya bertugas di suatu rumah sakit, kemudian rumah sakit tersebut ternyata fasilitasnya maupun APD-nya kurang, apakah saya tetap sebagai profesional itu harus tetap bekerja dengan segala kekurangan itu? Atau bagaimana? Mohon pendapat Dr. Ari. Ya, terima kasih. Ya, memang ini jawaban yang sangat sulit. Tadi yang saya katakan bahwa kita profesional tapi juga jangan bodoh gitu. Kita profesional tapi orang lain nggak profesional itu gimana? Maka itu inilah saya bilang tadi yang saya ingatkan bahwa kita berdiri
di suatu organisasi. Organisasi sangat penting, di mana di situ membangun pelayanan kesehatan yang kualitas. Jadi di situ kita mungkin perlunya tanggung jawab dari direktur, mana yang tanggung jawab direktur, mana yang tanggung jawab direktur pemerintah daerah sampai bupatinya. Ya kalau menurut saya yang pertama dilakukan memang kalau menghadapi ini, kita harus muncul sebagai leadership yang melakukan advokasi. Memang mohon maaf dokter akan capek, karena dokter yang harusnya bekerja aja nggak mikirin pasien yang susah, tapi harus mikirin orang lain Jawa Tengah. Tapi ya mau nggak mau kita muncul. Makanya terus terang di POGI ini ada yang namanya opsi yang berpikiran hospital without wall, yang out of the box segala macam. Ya memang salah satu bidang di kita yang memikirkan hal seperti ini. Jadi kalau menurut saya, selama itu untuk keselamatan pasien kita harus jalankan. Tapi kalau memang dari fasilitas tidak memadai segala macam, kita harus advokasi. Kalau perlu ya kita berhenti dulu. Ya kasarnya kita juga harus lindungi diri kita. Karena kita mau sok-sokan jadi pahlawan, ayo semua kita bantu. Tapi sementara kita harus berhenti lagi gitu. Supaya masyarakat kita tahu bahwa Anda ini mau dirugikan kita loh. Dan itu jangan Anda sendiri. Semua libatkan komite medis, libatkan stakeholder lain, karena terus terang yang dirugikan bukan Anda sendiri kalau bekerja di rumah sakit seperti ini. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dr. Ari. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana pandangan Dr. Ari sebagai Ketua PP untuk para SPOG yang mempunyai komorbiditas? Ya, terima kasih. Sarannya apa Dr. Ari? Ya. Ya, dari awal kami sudah mengeluarkan rekomendasi juga bagi dokter-dokter yang komorbiditas untuk yang tidak melakukan praktek dulu sementara ini, dan sampai memastikan bahwa fasilitas yang tempat dia betul aman. Yang kedua, saya juga kemarin beberapa kali ditelepon oleh dua objek yang berumur di atas 70, tanyakan, dan kita mendorong mereka untuk melakukan telemedicine. Ya, melalui telemedicine kita lakukan, ya kan tetap SIP-nya tetap rumah sakit. Jadi kita mendorong rumah sakit tersebut untuk mempunyai platform untuk telemedicine ini, sehingga dokter-dokter ini tetap praktek, walaupun telemedicine ini tetap tidak bisa mengamankan praktek secara paripurna, tapi mungkin ini salah satu upaya untuk teman-teman yang punya komorbid, begitu juga yang mempunyai usia lanjut. Oke, terima kasih banyak Dr. Ari, paparannya yang sangat luar biasa, dan kemudian keynote speech-nya yang luar biasa. Nanti kita akan lanjutkan, kalau masih ada pertanyaan dan Dr. Ari masih ada kelonggaran waktu, mungkin bisa ditanyakan pada session berikutnya. Terima kasih banyak Dr. Ari, terima kasih.